Yang pertama adalah ilmu hukum pidana yang akan disampaikan oleh Gianida. Silakan. Baik, yang pertama ada pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Hukum pidana bukan suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum. Dengan demikian, segala peraturan-peraturan yang mengatur tentang pelanggaran, kejahatan, dan sebagainya yang diatur oleh hukum pidana akan dimuat dalam sebuah kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut KUHP. Selanjutnya ada jenis-jenis hukum pidana. Jenis hukum pidana ada dua, yaitu pidana material dan formil. Pidana material adalah aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana. Pidana formil itu mengatur bagaimana negara dengan perantaraan alat perlengkapan melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. Hukum pidana formil bisa juga disebut hukum acara pidana yang dimuat dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Selanjutnya ada kriminologi. Kriminologi itu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Secara etimologis, istilah kriminologi berasal dari kata crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti pengetahuan. Istilah kriminologi ini pertama kali digunakan oleh Paul Topinard pada tahun 1830 sampai 1911. Kriminologi disebut sebagai ilmu yang mempelajari manusia dalam pertentangannya dengan norma-norma sosial tertentu, sehingga kriminologi juga disebut sebagai sosiologi penjahat. Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, atau dengan perkataan lain, mengapa sampai terdakwa melakukan perbuatan jahatnya itu. Kriminologi menurut para ahli, menurut menurut Notch, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh. Menurut J. Constant, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab dari terjadinya kejahatan dan penjahat. Menurut E.H. Sutherland and Donald R. Creasy, kriminologi adalah a body of knowledge regarding crime as a social phenomenon, ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial. Oke, selanjutnya adalah materi tentang pengertian dan ruang lingkup penologi. Ini akan langsung disampaikan oleh saya. Definisi penologi itu adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang sistem pemidanaan, termasuk tujuan, metode, efek dari hukuman terhadap pelaku kejahatan. Penologi tidak hanya fokus pada hukuman itu sendiri, tetapi juga pada bagaimana hukum tersebut dapat mempengaruhi perilaku pelaku dan masyarakat secara keseluruhan. Secara dari perkembangan penologi ini berawal dari praktik-praktik kuno yang seringkali keras tidak manusiawi, seperti hukuman mati, penyiksaan, yang menuju sistem yang lebih modern itu menekan rehabilitas dan reintegrasi sosial. Dan penologi juga adalah bagian dari integral dari hukum pidana yang fokus pada pelaksanaan hukuman dan perlakuan terhadap pelanggaran hukum. Hukum pidana menentukan apa yang dianggap sebagai kejahatan dan hukum yang sesuai. Sementara penologi mempelajari bagaimana hukum tersebut dilaksanakan. Nah, tujuan dan fungsi penologi ini tujuannya dalam pemidanaan dalam penologi utamanya termasuk pencegahan kejahatan, baik secara umum maupun khusus, rehabilitasi pelaku, dan perlindungan masyarakat, mencegah masyarakat umum untuk melakukan kejahatan. Sementara pencegahan khusus bertujuannya untuk mencegah pelaku mengulangi kejahatannya.
dan fungsi teknologi dalam sistem peradilan pidana untuk memastikan bahwa hukum itu yang diberikan adil, efektif, dan sesuai dengan tujuan hukum pidana. Termasuk memastikan bahwa hukum itu tidak hanya bersifat retributif atau pembalasan, tetapi juga rehabilitatif, yaitu pemulihan. Dan ya jenis-jenis pemidanaannya itu bisa dilihat, ada pemidanaan konvensional, itu termasuk penjara, denda, dan hukuman mati. Ada pemidanaan alternatif seperti keadilan restoratif, layanan masyarakat, dan program rehabilitasi. Dan ada juga pemidanaan berbasis rehabilitasi. Nah, pada pemidanaan ini tuh berfokus pada program yang dirancang untuk mengubah perilaku pelaku dan mencegah kejahatan yang akan diulangi di masa depan. Lembaga Permasyarakatan dan Sistem Perlakuan Narapidana berfungsi untuk menahan narapidana dan menyediakan program rehabilitasi. Nah, balik lagi tujuannya untuk memastikan bahwa narapidana tidak hanya dihukum tetapi juga diberikan kesempatan untuk berubah dan kembali ke masyarakat sebagai warga yang produktif. Karena narapidana juga memiliki hak dan kewajiban. Oke, lanjut. Dalam pendekatan ini berbasis bukti menggunakan data atau penelitian untuk kebijakan penologi, evaluasi program rehabilitasi, atau analisis dampak hukuman pada kejahatan. Penggunaan teknologinya atau memantau narapidana tanpa penjara fisik. Ini adalah konsep penologi untuk kejahatan modern sebenarnya. Penologi dan hak asasi manusia itu memastikan narapidana diperlakukan manusiawi. Hak kesehatan, perlindungan, dan tantangan keadilan restoratif butuh partisipasi korban, pelaku, dan masyarakat. Sering ada resistensi dari masyarakat. Nah, itu termasuk dari tantangan globalnya. Kesesuaian sistem teknologi ini untuk dihadapi kejahatan transnasional. Oke, tadi adalah penjelasan dari teknologi, dan sekarang beralih ke pengertian dan konsep criminal justice. Criminal justice ini adalah peradilan pidana. Dia termasuk mungkin sistem yang dirancang untuk menegakkan hukum pidana dengan cara mengidentifikasi, menangani, dan mengadili pelaku kejahatan, serta memberikan konsekuensi yang sesuai atas tindak pidana yang dilakukan. Nah, sistem ini melibatkan berbagai institusi dan proses yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan, yaitu keadilan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. Menurut para ahli, ini adalah menurut Romli Atmasasmita, konsep criminal justice system atau sistem peradilan pidana adalah sistem yang menentukan apa yang dianggap sebagai kejahatan, juga menentukan siapa yang melanggar hukum pidana, kemudian mengidentifikasi, menuduh, mengadili, menghukum, dan menjatuhkan hukuman. Perbedaan criminal justice system dengan criminal justice process. Criminal justice system merupakan substansi hukum, dan criminal justice process merupakan pada pengamanan penerapan dari substansi hukum. Institusi yang terlibat dalam criminal justice system ini mengaitkan dengan penyidikan, yaitu merupakan awalan dalam proses di mana kepolisian bertugas mengumpulkan bukti dan informasi. Tahap selanjutnya menentukan penuntutan oleh kejaksaan. Itu tahap setelah penyidikan selesai dan berkas diserahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Tahap selanjutnya adalah persidangan, proses pengadilan. Selanjutnya adalah eksekusi putusan pengadilan. Ini adalah proses setelah putus pengadilan berketentuan hukum tetap. Tujuan utamanya jelas, mencegah kejahatan, menegakkan keadilan, melindungi masyarakat, dan untuk rehabilitasi. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar dalam criminal justice.
Ini adalah asas praduga tak bersalah. Setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Prinsip ini menjamin bahwa tersangka, terdakwa tidak boleh diperlakukan sebagai orang yang belum adanya sebagai orang yang bersalah karena belum adanya pembuktian yang sah di pengadilan. Sesuai dengan pasal 8 KUHP yang tertulis. Dan selanjutnya adalah text due process of law atau proses hukum yang adil. Dan ini dilaksanakan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan undang-undang. Landasan hukumnya pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 yang sudah tertera. Oke, selanjutnya adalah restoratif justice atau keadilan restoratif. Ini termasuk prinsip-prinsip keadilan yang pendekatan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat untuk mencapai pemulihan hubungan dan penyelesaian yang adil bagi semua pihak. Landasan hukum ini tertera pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang sudah tertera. Demikianlah, restoratif justice menjadi alternatif untuk menyelesaikan perkara. Namun, tantangan seperti overkapasitas lembaga permasyarakatan masih perlu diatasi. Pemidanaan bertujuan untuk retribusi, rehabilitasi, dan pencegahan, sementara perlindungan hak tersangka atau terdakwa menjadi prinsip dasar. Sistem ini perlu terus diperkuat untuk mewujudkan keadilan yang efektif. Selanjutnya adalah materi terkait forensik yang akan disampaikan oleh Saudara Duyansyah Octavian. Silahkan. Baik, selanjutnya ada forensik. Ilmu forensik adalah salah satu ilmu bantu dalam hukum pidana yang berperan dalam pembuktian kejahatan. Forensik mencakup sebagai disiplin ilmu yang digunakan untuk mengungkapkan fakta dalam proses peradilan pidana. Forensik merupakan penerapan metode ilmiah untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan bukti dalam proses hukum. Tujuan utamanya adalah membantu aparat penegak hukum dalam mengungkapkan kebenaran secara objektif. Lalu ada 7 cabang-cabang ilmu forensik dalam hukum pidana. Yang pertama ada forensik medis, berkaitan dengan pemeriksaan medis terhadap korban atau tersangka untuk menentukan penyebab dan waktu kematian. Lalu ada cedera atau luka yang diderita korban. Ada juga ada atau tidaknya tanda kekerasan fisik atau seksual. Selanjutnya ada forensik toksikologi. Forensik ini menganalisis zat kimia dalam tubuh, seperti racun atau obat dalam tubuh korban atau tersangka. Selanjutnya ada forensik DNA dan biologi. Forensik ini meliputi identifikasi individu berdasarkan sampel darah, air liur, rambut, atau cairan tubuh lainnya. Lalu yang keempat ada forensik digital. Forensik ini meneliti bukti digital dalam kasus kejahatan cyber atau kejahatan lain yang melibatkan perangkat elektronik seperti data dalam komputer dan ponsel. Selanjutnya yang kelima ada forensik balistik. Forensik ini mempelajari senjata api dan proyektil dalam kasus kriminal, meliputi identifikasi jenis senjata yang digunakan, pola tembakan, dan jarak tembakan. Yang keenam ada odontologi forensik. Forensik ini menggunakan gigi dan catatan gigi untuk mengidentifikasi korban yang tubuhnya sulit dikenali. Ya, selanjutnya ada forensik kriminalistik. Forensik ini meliputi analisis fisik berbagai jenis bukti seperti sidik jari atau residu bahan peledak. Ya, selanjutnya ada proses ilmiah dalam forensik. Tahap pertama itu pengumpulan bukti yang dilakukan di TKP oleh tim forensik. Bukti fisik seperti sidik jari, DNA, senjata, atau residu kimia dikumpulkan dengan hati-hati untuk mencegah kontaminasi.
Dokumentasi berupa foto, sketsa, dan catatan TKP sangat penting. Bukti kemudian dikemas sesuai standar sebelum dikirim ke laboratorium. Selanjutnya yang kedua ada analisis laboratorium. Analisis laboratorium ini dilakukan dengan teknik khusus sesuai jenis bukti. Toksikologi forensik menguji darah atau urin untuk mendeteksi racun, balistik forensik menganalisis peluru dan senjata, sementara forensik DNA membandingkan sampel biologis dengan data tersangka. Setelah analisis, selanjutnya ada interpretasi hasil. Interpretasi hasil ini dilakukan oleh ahli forensik untuk menilai relevansi bukti dengan kasus. Contohnya, mencocokkan DNA dengan tersangka atau menganalisis pola tembakan berdasarkan kesaksian saksi. Tahap keempat itu ada kesimpulan dan pembuktian. Kesimpulan dan pembuktian ini melibatkan penyusunan laporan resmi dan kesaksian ahli di pengadilan. Bukti forensik yang diuji secara ilmiah menjadi alat kuat dalam membuktikan atau membantah keterlibatan seseorang dalam kejahatan. Selanjutnya ada peran ilmu forensik dalam hukum pidana. Ada 4 peran. Yang pertama ada membantu penyidik menemukan tersangka yang benar. Caranya meliputi menghubungkan tersangka dengan TKP melalui analisis DNA dan sidik jari. Lalu ada melacak keberadaan tersangka saat kejadian melalui jejak digital dan GPS. Selanjutnya ada memeriksa senjata dan residu tembakan. Peran yang kedua itu menguatkan atau membantah alibi tersangka. Caranya meliputi memverifikasi keberadaan tersangka melalui CCTV dan pengenalan wajah. Lalu ada mengecek apakah alibi sesuai fakta melalui data ponsel dan GPS. Selanjutnya lagi membuktikan keterlibatan atau membantah klaim tersangka melalui jejak fisik di TKP. Peran yang ketiga itu menjadi bukti kuat dalam pengadilan. Caranya itu meliputi dokumen ilmiah sebagai alat bukti melalui laporan forensik. Selanjutnya menjelaskan hasil forensik di pengadilan. Yang terakhir ada menentukan bagaimana dan kapan kejahatan terjadi melalui rekonstruksi kejadian. Peran yang keempat itu mencegah kesalahan vonis. Caranya meliputi membebaskan orang yang dihukum keliru melalui pemeriksaan ulang DNA. Selanjutnya ada membuktikan akun atau perangkat diretas dengan forensik digital. Selanjutnya ada viktimologi. Pengertian viktimologi adalah cabang ilmu yang mempelajari korban kejahatan, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban, dampak yang ditimbulkan, serta bagaimana sistem peradilan pidana menangani korban. Hubungan viktimologi dengan hukum pidana. Dalam hukum pidana ini, viktimologi berfungsi sebagai ilmu bantu yang memberikan perspektif lebih luas terhadap kejahatan, yaitu dengan tidak hanya berfokus pada pelaku tetapi juga korban. Ini membantu dalam beberapa hal meliputi penentuan kebijakan hukum pidana, terutama dalam merancang perlindungan bagi korban. Selanjutnya ada pemahaman faktor viktimisasi, misalnya apakah korban memiliki kontribusi terhadap kejahatan yang menimpanya. Yang terakhir ada perlindungan hak korban, baik dalam tahap penyelidikan, peradilan maupun pemulihan pasca kejahatan. Selanjutnya ada jenis-jenis korban dalam viktimologi. Korban primer, misalnya korbannya adalah pencurian dan kekerasan. Lalu ada korban sekunder, misalnya keluarga korban yang dicuri. Yang ketiga ada korban tersier, masyarakat luas yang terkena dampak, misalnya kasusnya adalah kasus korupsi. Yang keempat adalah korban fiktif, individu yang mengaku sebagai korban. Peran viktimologi dalam sistem peradilan pidana. Yang pertama ada membantu penyelidikan kasus dengan meneliti pola viktimisasi. Lalu ada menentukan kebijakan pidana terkait kompensasi dan rehabilitasi korban. Yang ketiga ada menganalisis hubungan korban dan pelaku. Apakah kejahatan terjadi karena kesalahan korban atau murni tindakan pelaku.
Yang keempat ada meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam mencegah viktimisasi lebih lanjut. Selanjutnya ada bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban. Yang pertama, restitusi. Pelaku memberikan ganti rugi kepada korban. Yang kedua, ada kompensasi. Negara memberikan ganti rugi jika pelaku tidak mampu membayar. Yang ketiga, layanan rehabilitasi. Dukungan psikologis, medis, dan sosial untuk pemulihan korban. Misalnya korbannya kena kekerasan seksual atau KDRT. Lalu yang keempat ada perlindungan hukum. Misalnya dalam kasus kekerasan seksual atau KDRT, di mana korban diberi perlindungan hukum dan sosial. Forensik dan viktimologi adalah dua disiplin ilmu yang saling melengkapi dalam sistem peradilan pidana. Forensik berfokus pada analisis ilmiah terhadap bukti fisik untuk mengungkapkan fakta dalam suatu kejahatan. Sementara viktimologi mempelajari korban kejahatan, faktor viktimisasi, serta perlindungan dan pemulihannya. Keduanya berperan penting dalam menegakkan keadilan. Forensik membantu mengidentifikasi pelaku dan menyusun bukti yang kuat, sedangkan viktimologi memastikan hak-hak korban diperhatikan dan mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses hukum. Baik teman-teman, mungkin demikian juga yang disampaikan materinya oleh teman-teman kami dari kelompok 1. Ini adalah kesimpulan yang telah kami pelajari selama beberapa hari. Jadi pada kesimpulannya, dalam luasnya galaksi, ini agak filosofis teman-teman. Di dalam luasnya galaksi, di tengah pusaran Bima Sakti, hukum pidana bagaikan konstelasi yang membimbing peradaban. Ia sering berbagai penjaga keseimbangan dalam alam semesta sosial, menghubungkan kriminologi yang meneliti asal-muasal kejahatan, penologi yang menelaah hakikat penghukuman, serta criminal justice yang memberikan rasi bintang keadilan. Keadilan itu penting bagi masyarakat. Maka dari itu, dalam lintasan keadilan, forensik hadir sebagai cahaya bintang, mengungkapkan jejak kebenaran yang tersembunyi di antara bayang-bayang misteri. Viktimologi pun mengingatkan bahwa di setiap peristiwa pidana ada jiwa-jiwa yang perlu dipahami, bukan sekedar angka dalam statistik, melainkan kisah dalam hamparan kosmos kehidupan. Itu sangat filosofis, nampak. Sebagai hukum alam menjaga keseimbangan jagat raya, hukum pidana mengandung unsur filosofis yang mengakar dalam nilai keadilan, kemanusiaan, dan ketertiban. Sebab tanpa keadilan, masyarakat akan hanyut dalam kekacauan, bagaikan tata surya tanpa gravitasi. Dan dalam perjalanan panjang mencari kebenaran, kita menyadari bahwa hukum bukan sekedar teks dalam kitab perundang-undangan, melainkan energi bagi menghubungkan, atau hubungan di setiap individu dalam tarian semesta yang agung. Hukum adalah segalanya, teman-teman. Terima kasih. Kami dari kelompok 1, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.